Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu saham Antam, yang kedua saham Tins, dan yang ketiga saham IRA dari farmasi. Nah, sebelum kita bahas ketiga saham tersebut, saya akan bahas dulu mengenai indeks harga saham gabungan atau IHSG pada hari Jumat. Jadi IHSG pada hari ini ditutup naik pada level harga 6.358 atau naik sebanyak 1,49%. Jika kita lihat marketnya dalam time frame 1 hari, IHSG masih dalam kondisi uptrend karena jika dinilai daripada simple moving average atau moving average yang saya gunakan SMA 9 dan 41, SMA 9-nya itu garis yang berwarna biru masih berada di atas daripada garis yang berwarna merah atau SMA 41-nya. Seperti itu. Apabila kita lihat dari indikator MACD, di sini hampir terjadi yang namanya golden cross. Nah, kalian udah tahu apabila terjadi golden cross, maka kemungkinan besar market ini akan naik lagi. Oke, kalau kita lihat berdasarkan RSI-nya, di sini konsep RSI itu ketika dia udah menyentuh garis putus-putus pada bagian bawah seperti ini, dia akan mengincar garis putus-putus pada bagian atas. Seperti itu. Nah, dan di sini pada market IHSG, garis yang berwarna ungunya ini masih mengincar garis putus-putus pada bagian atas. Jadi besar kemungkinan untuk minggu depan marketnya ini masih dikategorikan naik untuk IHSG. Jadi IHSG masih berpeluang untuk uji resistensi ke level harga 6.507. Itu berdasarkan 3 indikator ini. Nah, bagaimana jika kita lihat berdasarkan Fibonacci? Jika kita lihat berdasarkan Fibonacci, di sini saya udah tarik garis Fibonacci-nya dari sini dan sini. Di sini dapat kita lihat bahwa IHSG berhasil tertahan di atas level harga 6.325. Maka kesimpulannya ialah IHSG berpeluang untuk naik ke level harga 6.507 untuk menguji resistensinya. Oke, itu dari si Fibonacci. Nah, apabila kita membuat garis triangle, nah seperti ini, kita udah cari support kuatnya. Ini garis support kuatnya, support kuat, dan ini kita tarik dari resist yang pertama dan resist yang kedua, tarik garis. Nah, konsepnya itu seperti ini. Jika candle yang hijau ini atau candle hariannya IHSG berhasil menembus dan break di atas garis yang miring ini, dan di sini kita contohkan seperti ini. Nah, jika dia berhasil tertahan di atasnya itu garis yang berwarna hitam ini, maka besar kemungkinan juga untuk IHSG menguji resistensinya yaitu pada level harga 6.507 pada akhir Januari kemarin. Nah, begitulah analisa saya terhadap IHSG. Kita lanjut ke saham pertama yang akan saya bahas, yaitu saham Aneka Tambang atau disingkat Antam. Nah, pada hari ini, pada hari Jumat ini, Antam ditutup naik pada level harga 2.420 atau naik sebanyak 8,52%. Jika kita lihat marketnya berdasarkan indikator simple moving average, di sini market Antam dikategorikan downtrend untuk time frame 1 harinya. Kenapa downtrend? Karena di sini telah terjadinya yang namanya itu dead cross pada MA. SMA 9 menembus dari atas daripada SMA 41. Maka jika kita lihat berdasarkan SMA dalam time frame waktu 1 hari, market Aneka Tambang atau Antam dikategorikan dalam keadaan yang downtrend. Nah, jika kita lihat berdasarkan MACD, di sini belum ada indikasi bahwa akan terjadi persilangan, hanya lengkungan biasa aja. Nah, jadi untuk MACD-nya ini belum ada signal yang kuat untuk kita open posisi buy secara aman. Seperti itu. Dan jika kita lihat dari RSI-nya, di sini ada signal karena di sini RSI-nya ini sudah mantul. Garis yang berwarna ungunya udah mantul dan besar kemungkinan dia akan mengincar garis putus-putus pada bagian atas. Jadi, kalau berdasarkan RSI, di sini sudah ada signal untuk kita open posisi buy. Nah, bagaimana jika kita lihat berdasarkan dengan Fibonacci? Di sini saya udah tarik Fibonacci-nya. Jadi kalau berdasarkan Fibonacci itu, Antam berhasil tertahan di atas level harga 2.380. Itu artinya Antam masih berpotensi untuk naik lagi
dan mengincar level harga 2580 dan 2790. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan Fibonacci, di sini Antam berpeluang untuk naik lagi. Jadi buat teman-teman yang udah open posisi buy di penutupan, kalian bisa pasang stop lossnya itu di 2350 sampai 2370. Atau kalian bisa pasang TP-nya itu di harga 2580 dan 2790 untuk TP kedua. Nah, jadi buat teman-teman, kalau menurut saya Antam ini sangat cocok untuk di scalpingkan aja. Jangan dulu main invest jangka panjang. Nah, jadi kita harus lihat momennya itu, kapan kita masuk dan kapan kita harus keluar. Jangan sampai kita nyangkut di dalam sini gitu kan. Nah, jadi kalau untuk Antam seperti itu aja. Marketnya itu masih dikategorikan downtrend untuk time frame 1 hari. Sebelum kita lanjutin videonya, aku mau kenalin nih salah satu clothing brand Indonesia, yaitu Champs Engineering. Dari namanya aja engineering, tentu saja desainnya itu berbau teknik. Nah, jadi buat teman-teman, kalian bisa kepoin dulu Instagramnya, yaitu Champs Cloth, dan kalian bisa pesan di Shopee ataupun Tokopedia. Kita lanjut ke saham yang kedua yang akan saya bahas, yaitu saham TINS atau Timah. Hari ini TINS ditutup naik pada level harga 2040 atau naik banyak sekali, yaitu 14,61%. Nah, kenaikan TINS ini lumayan sangat banyak. Nah, jika kita lihat berdasarkan IMO candle yang udah saya pelajari, jika ini kan pada downtrend nih, ini downtrendnya pada support. Jika ada satu candle pada support, penutupannya itu lebih tinggi daripada 3 candle sebelumnya, ini yang pertama, kedua, dan 3, maka besar kemungkinan candle penerusannya adalah candle berwarna hijau. Seperti itu saya dapat ilmunya dari Doni Salmanan atau King Salmanan YouTube-nya. Oke, jika kita lihat marketnya berdasarkan simple moving average pada Timah, di sini market Timah dalam time frame 1 hari dikategorikan downtrend. Sama seperti Antam tadi, karena SMA 9 menembus dari atas daripada SMA 41 yang garis yang berwarna merah. Nah, maka dapat disimpulkan Timah atau TINS dalam time frame 1 hari dikategorikan downtrend. Terus jika kita lihat berdasarkan MACD, di sini juga sama seperti Antam. Pada MACD belum terjadi yang namanya golden cross. Jadi buat teman-teman yang biasanya trading ini biasanya itu menggunakan indikator MACD, kalian jangan dulu open posisi. Tunggu benar-benar dia ini bersilangan. Nah, itulah saat yang aman untuk kalian open posisi buy. Oke, jika kita lihat berdasarkan RSI-nya, sama juga yang terjadi pada Antam. Di sini RSI-nya masih mengincar garis putus-putus pada bagian atas. Jadi besar buat teman-teman, kalau kita lihat berdasarkan ilmu candle yang saya gunakan tadi, yang saya terapin tadi, dan berdasarkan RSI-nya itu, nah jadi besar kemungkinan market TINS ini akan naik pada hari Senin nanti. Dan apabila kita lihat berdasarkan Fibonacci yang sudah saya tarik di sini, nah si market Timah ini berhasil berhenti di level harga 2035, di atas level harga 2035. Nah, sekarang kan berhentinya di 2040. Jadi si TINS ini masih berkesempatan untuk naik lagi ke level harga 2145, dan target yang keduanya itu ke level harga 2280. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena TINS berhasil tertahan di atas level harga 2035 berdasarkan Fibonacci yang saya tarik. Nah, jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang udah open posisi buy di penutupan TINS, kalian bisa pasang stop lossnya itu di level harga 1930, dan TP pertamanya itu di level harga 2145, dan TP keduanya itu di level harga 2280. Terima kasih. Saham ketiga atau saham yang terakhir yaitu saham Itama Ranoraya atau disingkat dengan IRA. Pada hari ini IRA ditutup naik pada level harga 2210 atau naik sebanyak 4,74%. Jika kita lihat marketnya ini sangat bergejolak, ini arah panjang, dan ini ARB berkelanjutan. Dan di sini udah mulai normal kembali. Nah, itu untuk market si IRA ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan marketnya ini, saya menggunakan simple moving average 9 dan 41, IRA dalam time frame 1 hari masih dikategorikan downtrend. Mengapa? Karena SMA 9 nya ini menembus dari atas dari bawah SMA
41-nya. Nah, maka dapat disimpulkan IRA ini masih dikategorikan downtrend untuk time frame 1 harinya. Nah, jika kita lihat berdasarkan MACD, di sini juga belum terjadi yang namanya persilangan atau golden cross. Jadi belum ada signal yang kuat untuk kita open posisi buy. Dan jika kita lihat berdasarkan RSI, di sini RSI-nya juga masih samar-samar gitu kan. Dia mau ke bawah tapi nanggung, cuman dia naik lagi. Nah, kalau berdasarkan lengkungan RSI yang terakhir itu kan lengkungannya ke atas. Jadi di sini saya simpulkan aja, untuk RSI-nya itu masih mengincar garis putus-putus pada bagian atas. Nah, jika kita lihat marketnya itu berdasarkan si candle yang terbentuk di sini adalah hammer hijau tidak sempurna. Jadi sebenarnya masih bingung gitu kan. Seller kuat menekan dan di akhir-akhir buyer kuat menekan. Nah, maka terjadi yang namanya itu hammer merah, tetapi di sini kondisinya tidak sempurna dan semoga aja biasanya setelah terjadinya itu hammer hijau, maka candle selanjutnya atau candle penerusannya itu adalah candle yang berwarna hijau juga. Hijau. Nah, jika kita lihat berdasarkan Fibonacci-nya, di sini saya tarik garis Fibonacci-nya itu di supportnya itu di sini dan resistnya itu di sini. Nah, jika kita tarik Fibonacci-nya itu, si Itamara Noraya atau IRA ini berhasil tertahan di level harga di atas level harga 2110. Nah, dan biasanya jika dia udah tertahan di atas level harga 2110, maka dia berpotensi untuk naik gitu ke level harga yang selanjutnya yaitu 2240 dan 2410. Nah, jadi target terdekatnya si IRA itu di level harga 2240 bagi kalian udah masuk di akhir sesi tadi, dan target keduanya itu di level harga 2410. Dan kalian bisa pasang stop lossnya itu di level harga 2110. Nah, jadi sekian dulu video dari saya. Semoga semuanya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.